kita punya almarhum sudah tidak ada, walaupun sudah tidak ada, kita dapat rezeki mau ngirim orang tua yang sudah almarhum. Bikin aja kumpulin jamaah yang ada di sini. Berapa orang? 10 orang, 20 orang, atau misalnya 40 orang. Acara apa sih nih? Nggak, gue sedekah aja buat emak gue yang udah almarhum. Nah itu pahalanya nyampe nggak? Ini Rasulullah. Jadi pahala sedekah ini akan menggugurkan dosa siapa? Dosa orang yang diniatkan oleh yang punya hajat. Saya niat sedekah makanan ini, makan bareng, ngeliwat, kopi, rokoknya semua, pahala habislah saya 500.000 nih malam ini, itu buat almarhum nenek saya yang sudah tidak ada. Nyampe itu, jangan dikira nggak nyampe. Kalau nggak percaya mati duluan, terus saya kirimin. Itu apa gimana? Bangun lagi maksudnya. Iya Pak Ustaz, nyampe, kalau nyampe terusin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi yusamma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahmatuhu wa sallallahu alaihi umat Muhammadiyah nafa'anallahu bi'ulumi wa bi barakati masyayikhi wa barakati abaina wa ummatina wa jaddatina wa ajdadina wa ammatina wa ammatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tentang It'amut ta'ami khairu khisalil Islam. Memberikan makan itu adalah sebaik-baik amal di dalam Islam. Wa minas shadaqati it'amut ta'am, di antara jenis sedekah adalah memberikan makanan. Sebagaimana besar keutamaannya, kita lihat dari sejarah bagaimana Rasul mengamalkan dalam hal ibadah sedekah sampai sejenis makanan. Wa huwa khairul khisalil Islam. Lima ja'a fil hadis, sebagaimana dalam satu hadis diriwayatkan, anna rajulan, ada seseorang datang kepada Rasul, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasul, ayyul islami khairu? Ya Rasulullah, seorang muslim itu ketika dia beramal, amal apakah yang paling baik baginya? Qala, Rasulullah menjawab, tut'imut ta'ama, engkau berikan makanan kepada orang lain. Wa taqra'us salama, dan engkau ucapkan salam kepada orang lain. Alaman arafta wa man lam ta'rif, engkau berikan makan kepada orang lain. Wa taqra'us salam, mengucapkan salam kepada orang yang arafta, kamu kenal. Walam ta'rif, dan orang yang tidak kita kenal. Maksudnya memberikan makan ini kepada orang yang butuh, orang yang fakir saja, miskin, tidak punya. Enggak. Yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala, bertemu Rasul, beliau bertemu Rasul kemudian bertanya, ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi. Ya Rasulullah, saya tuh setiap kali bertemu denganmu, tobat bukan taubat bahasa kita taubat gitu ya, tapi toba itu enak. Dalam bahasa Arab, tuba liman arafahum, ada hadis begini, tuba liman arafal ulama wal wailu liman ankarahum wa abghadu. Berbahagialah orang yang mengenal para ulama, mengenal tidak cuma tahu ya, tapi maksudnya menggali ilmu dari orang ulama itu, sehingga dia mendapat manfaat dari ilmunya. Berbahagialah orang yang mendapatkan itu, dan wal wailu liman ankarahum, yang mengingkarinya bahkan membencinya. Nah itu tuba artinya bahagia. Inni idza ra'aituka, sesungguhnya saya ketika melihat engkau, tobat nafsi, saya merasa kayak seneng banget kalau ketemu gitu. Kalau ketemu engkau tuh seneng banget, hati saya, jiwa saya tenang. Wa qarrat aini, dan hatinya menjadi jiwanya tenang. Anbi'ni an kulli syai'in qala kullu syai'in khuliqa minal ma'i fa qultu akhbirni bi syai'in idza amiltu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, anbi'ni, ceritakanlah kepadaku tentang sesuatu, kullu syai'in khuliqa minal ma'. Rasul menyampaikan bahwa setiap segala sesuatu itu tercipta dari air. Semua segala sesuatu tercipta dari air. Akhbirni bisyai'in, maka berikanlah kabar kepadaku tentang sesuatu yang apabila aku melakukannya, aku mengamalkannya,
itu bisa menyebabkan aku masuk ke dalam surga. At'im, berikanlah olehmu at-ta'ama, yaitu makanan. At'imit ta'am, kamu kasih makan orang. Jadi bukan hanya fakir miskin yang butuh, kita punya tetangga masak lagi kebetulan ada acara di rumah, makanya kenapa tradisi kita ngundang orang, mau 4 bulanan ngundang orang, mau 7 bulanan yang lagi hamil ngundang orang, anak sunatan walaupun gak pakai hajatan tenda, pulang dari dokter sunat nih, bikin selamatan, undang orang 40 orang mah gitu, undang 40 orang nih bahasa orang tua, ternyata dalam Islam ada bahwa yang disebut dengan tetangga adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah kanan, 40 kiri, 40 belakang. Jadi sekitar berapa orang? 4 kali 4. 160 orang. Itu satu dalam hal makna daripada tetangga. Nah, ini dari makanan yang kemudian berkembang di kita mah karena banyak tradisinya. Apa sih makanannya? Ngopi, datang tamu ke rumah, kopi, nggak ada diada-adain. Kagak ada, untung kita punya gorengan gitu ya orang Indonesia. Kalau di Mekah di Arab sana kalau ada tamu sudah biasa potong kambing, jadi udah pasti potong ternak. Di kita minimal kan kalau nawarin, udah pada makan belum? Udah, mie ya mie. Tuh, ada pilihan. Kalau di sana nggak ada ya, potong kambing ke belakang ambil potong terus kemudian dibakar, dimasak. Itu dalam hal makanan. Kalau Rasulullah SAW, jadi nggak aneh ya kalau khataman Quran ada nasi tumpeng. Ini saya padukan antara agama dengan tradisi. Ada nggak bertentangannya di situ maksud saya? Mau tumpengan anak lahiran, mau ganti nama beras merah, beras ini, itu istilah-istilah para wali dulu sebetulnya jangan ditentang. Biasa itu yang begitu nggak bertentangan. Ada syariatnya. Maka ini sedekah makanan. Dalam hadis juga diriwayatkan, berikanlah sedekah dan hadiahkan pahala sedekah untuk yang almarhum yang sudah tidak ada. Jadi tasakuran 100 hari, 7 hari itu ada syariat. Jangan gampang terprovokasi sama ini bid'ah, ini tidak ada dalil dasarnya karena memang dipilih. Yang kira-kira nggak ada kepentingan saya pinggirin hadisnya. Ya kan ada modus bilang menyampaikan agama nggak secara utuh. Jujur aja bilang, ini namanya gorengan tempe nih. Terus yang satu ada lagi tempe juga, namanya bacem tapi. Yang satu lagi mendoan, sama-sama tempe kan? Tapi sampein yang benar, jangan ini tempe. Udah pokoknya tempe makan. Mau itu mendoan apa nggak usah. Jangan, kasih tahu namanya. Ini mendoan, ini tempe. Ini dalam Islam kalau mau minimal hajatan, yang penting undang 40 orang. Emang berapa ekor kambingnya? 1 kalau ada. Kalau nggak ada ayam dah 10 ekor cukup kali. Cukup 40 orang. Ini yang nggak punya, jangan sampai saking nggak punya dipaksain harus wajib, padahal tidak. Wa qala inna fil jannati ghurfan wa aqimut ta'am wa afshus salam inna fil jannati ghurfan yura zahiruha min batiniha wa batiniha min zahiriha wa qala Abu Malik al-Asy'ari liman hiya ya Rasulullah. Di surga itu ada ghurfan. Ghurfan itu semacam kamar. Ghurfatun kamar, satu ruangan besar di dalam surga. Yura zahiruha min batiniha. Tembus pandang. Dari luar bisa lihat ke dalam, dari dalam bisa lihat keluar. Kalau sekarang ada kaca riben dulu ya, tenar ya. Rumah kalau kaca riben itu dari dalam kelihatan, dari luar nggak kelihatan. Nah ini ada satu ruangan dalam surga yang itu kacanya, dindingnya itu tembus dari luar, bisa lihat ke dalam, kenikmatan, keindahannya kelihatan dari luar. Dari luar juga bisa melihat ke taman surga di luar surga. Nah ditanyalah oleh siapa? Abu Malik al-Asy'ari bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah liman hiya? Ini buat siapa ya Rasul tempat sebegini indah? Liman atobal kalam, bagi orang yang kalau ngomongnya baik-baik. Lagi marah dia, tersinggung, iya tapi dia bisa mengendalikan. Akhirnya ngomongnya tetap baik, padahal mah lagi marah. Ditahan sama dia, makanya nggak aneh kalau sahabat marah, Rasul marah, cuma kelihatan merah di muka. Nggak sampai meledak-ledak gitu ngomong caci maki apa aja, umpatan. Kelihatan marah. Sayyidina Ali marah kepada Siti Fatimah, istrinya. Sayyidina Ali itu putra Abu Thalib. Siti Fatimah istrinya putra Nabi Muhammad. Pernah marah? Marah. Suami istri biasa. Saya ceritanya begini. Siti Fatimah mengatakan sesuatu yang membuat Sayyidina Ali suaminya tersinggung. Ketersinggungan itu membuat Ali marah. Tapi setelah Sayyidina Ali marah, namanya khalifah dan sahabatnya Rasul paling dekat, tidak kemudian meledak-ledak, dia tahan marahnya sampai kelihatan mukanya merah. Merah bergetar, orang marah gimana sih? Ditahan gitu. Gemes banget gitu. Nah, cuman ditahan. Siti Fatimah ini takut
Kalau Sayyidina Ali marah sebagai suaminya ini bisa menghalangi ridhonya Allah kepada dirinya. Karena ridhonya istri ada pada ridho suami. Bingung. Kalau ketemu Rasul ayahnya pasti diomelin. Kalau ketemu dalam doa juga takut nggak diterima karena bikin suami marah. Akhirnya Siti Fatimah dengan kecerdasannya iseng bercanda sama Sayyidina Ali. Lagi duduk Sayyidina Ali di balai-balai, Siti Fatimah ini memutar. Kayak orang tua. Maafin saya Mas ya, maafin please, tolong maafin, yang muter-muter gitu. Siti Fatimah jangan dibayangin cantiknya, udah nggak ada lawan. Ini Sayyidina Ali duduk, istrinya Siti Fatimah muter, jadi bertingkah lucu. Siti Fatimah mengamalkan itu, dia muter-muter bikin tingkah aneh di depan Sayyidina Ali, sampai Sayyidina Ali yang merah mukanya, lama-lama lucu juga lihat istrinya begitu kan? Aja dipeluk, dicium dan bilang sudah dimaafkan. Setelah itu Siti Fatimah senang lari ke Rasul. Cerita sama ayahnya, ngadu. Ya, aku tuh tadi bikin Ali marah sampai dia merah mukanya. Terus sekarang gimana? Alinya sudah senyum lagi dan saya sudah dimaafkan. Rasulullah di situ mengatakan, seandainya kamu wafat dalam keadaan belum mendapatkan maaf dari suamimu, saya tidak bisa memberi syafaat. Bayangin ayahnya ke anak aja lepas tangan. Betapa derajat suami bagi istri sebegitu. Kan putranya Rasul. Fatimah berbuat salah sama suami, Rasul bilang, kalau kamu mati sebelum Ali memaafkanmu, saya tidak akan bisa memberikan syafaat. Terhalang syafaat Rasul kepada anaknya sendiri. Itu sifat gentlenya Rasul. Fair ya. Ketika dulu juga ada sahabat, ada Rasulullah didatangi oleh wakil daripada gubernur. Kalau di kita sekarang wali kota, punya anak wali kota korupsi, anaknya ditahan, kemudian mau disidang. Dan pasti hukumannya putus tangan kan? Sila apa hukumnya kalau jenayah itu? Sekali mencuri dengan batas nisab tertentu, dipotong tangan kanan. Nah, ketika masih melakukan yang kedua kali, maka dipotong kaki kiri, bukan tangan kiri. Datanglah gubernur atau wali kota utusan, ya Rasulullah, tolong ya Rasul, untuk demi menjaga citra nama baik wali kota. Ini anaknya tolong dibebasin, biar kami tebus berapa yang Rasul minta. Apa jawabannya Rasul? Lau sarafat Fatimah. Jangankan itu anak gubernur, kalau seandainya Fatimah Az-Zahra, anak saya, ketahuan korupsi, saya yang motong tangan. Gitu. Fairnya begitu, hebatnya. Itu pemimpin itu. Giliran orang lain itu tangkap anak sendiri, aman, anak sultan. Nah, maka Imam Abu Malik Al-Asy'ari mengatakan, buat siapa ya Rasul keindahan surga? Liman atau bal kalam, buat orang yang kalau bicaranya baik-baik. Wa amat to'am, dan memberikan makanan. Wa bata qa'iman wa nasu niyamun. Dia bangun di tengah malam, maksudnya qiyamul lail, wa nasu niyamun, sementara orang lain pada tidur terlelap. Wa amut to'amu minal kafarati wa min mujibatir rahmah wa min mujibatil maghfirah. Di antara hikmah memberikan makan ke orang, kita buat makanan iseng-iseng walaupun gitu sederhana, bikin sayur kata Rasul banyakin kuah, tapi juga diukur, jangan kuahnya doang gak ada rasanya. Yang penting kuahnya banyak, gitu. Itu gak pas. Yang kira-kira aja lah, orang enak terima ngasih sih ngasih, ini rasanya gak jelas. Nah, ada di hadis yang penting kuahnya banyakin. Salah ngamalin itu kata salah guna. Banyakin kuahnya. Kita bikin sayur asam gak seberapa, tapi ada mungkin orang lagi pengen makan, lagi pengen sayur asam. Pas kebenaran ada yang nganterin, kan seneng banget. Ih, dari kemarin gue tuh nungguin. Ada yang nganterin, pas banget. Cocok. Itu bikin orang senang. Satu, sedekah itu hikmahnya kafarat daripada dosa-dosa. Itu ada di hadisnya, ittaqillah itu makunta wa'at bi sayyi'atal hasanat. Keburukan yang kita lakukan tidak disengaja gugur gara-gara apa? Sedekah. Gara-gara sedekah. Sederhana. Dan kalau kita ingat dosa luar biasa, adabnya pedih, orang nggak lupa-lupa, pasti diingat-ingat terus sampai dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Nah, ini pahala atau wasilah sedekah membuat orang kemudian menjadi gugur dari dosanya. Satu, kafarat dosa. Yang kedua, min mujibatir rahmah, termasuk ini harus paham juga, termasuk kalau lagi ada acara tahlilan, kita punya almarhum sudah tidak ada, walaupun sudah tidak ada, kita dapat rezeki mau ngirim orang tua yang sudah almarhum. Bikin aja, kumpulin jamaah yang ada di sini. Berapa orang? 10 orang, 20 orang, atau misalnya 40 orang. Acara apa sih nih? Enggak, gue sedekah aja buat emak gue yang udah almarhum. Nah, itu pahala ini nyampe nggak? Ini yang
Jadi pahala sedekah ini akan menggugurkan dosa siapa? Dosa orang yang diniatkan oleh yang punya hajat. Saya niat sedekah makanan ini, makan barang, ngeliwat, kopi, rokoknya semua, pahala. Habislah saya 500.000 nih malam ini, itu buat almarhum nenek saya yang sudah tidak ada. Nyampe itu, jangan dikira nggak nyampe. Kalau nggak percaya, mati duluan, saya kirimin. Gitu apa duluan, saya kirimin. Bangun lagi maksudnya. Iya, bosan nyampe, kalau nyampe terusin. Itu harus diyakini. Wabata iman. Kemudian yang kedua hikmahnya min mujibatir rahmah, Allah akan berikan rahmat tambahan. Dalam hadis marfu rawahul hakim wa sahahahu disahihkan oleh imam yang lain. Kemudian terakhir adalah mujibatil maghfirah, wajib baginya diberikan rahmat oleh Allah.